Pengasuh pesantren motivasi Indonesia, Kiai Haji Ahmad Nurul Huda, menyebutkan madrasah menjadi salah satu kekuatan utama di dunia pendidikan dalam menjawab seluruh tantangan global, mengingat rentetan panjang peran madrasah dalam kesejarahan peradaban Islam. Hal itu ia sampaikan saat dimintai keterangan oleh TVNU sesaat setelah dirinya memberikan materi dalam agenda workshop public speaking bagi guru dan dai moderasi beragama yang diselenggarakan di Gedung UPT Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Kamis 22 Desember 2022. Kiai Nurul Huda menyebut persoalan kurikulum yang hari ini berlaku di dunia pendidikan, utamanya di madrasah, merupakan perkembangan dari dinamika dalam hal manajemen pendidikan. Ia menjelaskan sebelum zaman berkembang tidak dikenal lembaga-lembaga pendidikan Islam kecuali madrasah. Hingga saat ini madrasah telah membuktikan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang mampu menjawab tantangan dunia kontemporer dengan ragam prestasi yang telah ditorehkan oleh siswanya. Dulu tidak dikenal istilah sekolah lain, bahkan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi namanya adalah madrasah. Kita mengenal misalnya, ini salah satu rentetan peradaban Islam di masa lalu, yaitu Madrasah An-Nizamiyah di Baghdad. Rektornya Imam Ghazali. Bayangkan ada satu madrasah namanya An-Nizamiyah, rektornya Imam Ghazali yang sangat luar biasa. Bahwa sekarang kemudian membentuk ada majelis taklim, ada pesantren, ada madrasah. Ini bagian dari dinamika dunia yang sudah mulai mengenal nation state, berbasis kultur bangsa masing-masing. Sehingga kemudian kalau pertanyaan apakah madrasah dengan kurikulumnya saat ini sudah bisa memberikan sumbangsi peradaban yang baik untuk di negeri kita dan dunia, saya rasa madrasah sekarang ini sudah menjawab seluruh tantangan itu. Kita tahu anak-anak madrasah sudah mampu menorehkan prestasi di tingkat internasional. Bahkan bukan hanya mata pelajaran agama Islam. Di Olimpiade Science, Math, dan lain-lain, madrasah sudah bisa bersaing dengan sekolah-sekolah umum. Itu artinya tidak boleh lagi ada keraguan dari para orang tua murid untuk memilih lembaga pendidikan ini. Bahkan bukan hanya madrasah, saya rasa pesantren yang kita tahu sebetulnya ada banyak jenjang pendidikan ya, atau satuan pendidikan yang ada di pesantren. Ada pesantren salaf yang punya sekolah formal. Ada yang basisnya ke Diknas, ada yang ke Kemenak. Ke Diknas berarti SMP SMA gitu, ke Kemenak jadi sanawiyah aliyah. Tetapi pesantren-pesantren induk sekarang sudah difasilitasi oleh Kementerian Agama dengan PKPPS, Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah. Jadi seluruh kurikulum yang ada di madrasah dan pondok pesantren menurut saya saat ini sudah sedang on the way menuju peradaban global yang sangat baik untuk menantang atau untuk menjawab tantangan zaman lah kira-kira begitu. Saat ditanyai mengenai potensi dunia media sosial sebagai sarana guru dan dai menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama, Wakil Sekretaris LDPBNU tersebut mengutarakan ruang besar media sosial dengan fitur-fiturnya yang semakin canggih menjadi wahana efektif dalam menyemai nilai moderasi beragama yang disampaikan oleh para guru. Kiai Kondang itu melanjutkan saat ini para pengajar telah menyadari potensi itu dengan banyaknya pengguna media sosial dari kalangan guru yang mengunggah aktivitas mengajarnya masing-masing. Adapun tahap selanjutnya yang harus diperkaya oleh para guru adalah muatan konten dan salah satunya adalah konten moderasi beragama. Salah satu objektif yang paling positif dari keberadaan sosial media adalah setiap orang punya peluang yang sama untuk mendapatkan bukan saja pengakuan tetapi perhatian. Misalnya kalau Anda saksikan TikTok sekarang, Instagram lewat program terbarunya Reels yang mirip-mirip dengan TikTok begitu ya, di mana daya jangkaunya lebih luas, bukan hanya kepada yang berteman tapi hampir di timeline yang isu atau bisa sama dalam satu suara, itu akan begitu gencar kita disampaikan. Nah, sekarang muncul banyak guru-guru dari daerah yang merekam lalu memposting cara dia mengajar. Dan jumlahnya tidak 1, 2, puluhan bahkan ratusan mereka yang viral di TikTok dan lain-lain. Sehingga kemudian setelah kita tahu sisi positifnya, yang kita lakukan kemudian adalah konten. Maka konten moderasi beragama saya rasa menjadi salah satu hal strategis untuk memanfaatkan dunia sosial media. Untuk diketahui, workshop public speaking bagi guru dan dai moderasi beragama tersebut
merupakan program kolaborasi antara Lembaga Dakwah PBNU, Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu, dan Kementerian Agama Jakarta Timur. TVNU melaporkan.